Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Adil Akbar dari Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian penyimpangan sosial. Dalam hidup sehari-hari terdapat aturan atau norma yang harus kita patuhi untuk menjaga ketentraman serta kedamaian bersama. Namun, seringkali kita juga melihat bahwa banyak orang-orang yang bertindak di luar norma yang ada dan menyebabkan kegaduhan dan kerugian bagi pihak lain. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Menurut Profesor Robert M.Z. Lawang yang merupakan profesor ahli sosiologis, perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu sistem sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Bruce J. Schoen juga menyatakan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial merupakan setiap perilaku seorang atau individu sebagai bentuk atau hasil ketidakberhasilan dalam menyesuaikan diri dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun kelompok di lingkungan tersebut. Menurut Marshall B. Schiller dan Robert F. Miller yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial memiliki 4 sudut pandang. Bagaimana cara kita memahami hal ini tersebut? Hal ini dibahas dalam buku mereka, yaitu Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan yang dirilis pada tahun 2004. Berikut 4 sudut pandang yang mereka maksud. Yang pertama, sudut pandang secara statistikal yang mendefinisikan arti perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang bertolak belakang dari perilaku atau tindakan yang umum dilakukan. Dan yang kedua, sudut pandang secara absolut yang mendefinisikan arti perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan menyimpang norma maupun aturan yang ada di suatu kelompok atau lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, sudut pandang menurut para kaum reaktivis yang mendefinisikan arti perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial sebagai suatu gejala sosial yang terjadi karena adanya tindakan seseorang atau individu yang mengakibatkan reaksi di lingkungan masyarakat tempat dia berada. Dan yang terakhir, sudut pandang secara normatif yang mendefinisikan arti perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial sebagai suatu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seorang akibat melanggar norma atau aturan yang ada pada lingkungan masyarakat. Bentuk dan contoh penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan berdasarkan sifat terbagi menjadi 2 macam, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Baiklah, penyimpangan positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang terinovatif, ide-ide yang dibuat juga kreatif serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan ini juga terarah pada nilai yang ingin dicapai bersama atau kepentingan sosial dan seringkali dianggap sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Penyimpangan positif ini biasanya akan diterima karena merupakan bentuk penyesuaian akan perkembangan zaman. Salah satu contoh dari penyimpangan positif adalah emansipasi wanita, di mana dengan berkembangnya zaman seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Wanita juga zaman dulu digambarkan sebagai seorang yang bekerja di dapur atau mendampingi suami. Namun, dan berkembangnya zaman, stigma seperti itu sudah tidak ada lagi. Selain itu, kemunculan berbagai aplikasi pencarian jodoh, di mana yang sebelumnya merupakan sesuatu hal yang kurang baik, sekarang menjadi sesuatu normal dilakukan oleh setiap orang. Penyimpangan negatif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan.
Seseorang yang mengalami kejadian buruk tersebut dapat terkena luka bukan secara fisik, namun juga mental. Seperti halnya yang dibahas dalam buku pelecehan seksual dan pedofilia yang memaparkan mengenai trauma yang ada di bawah alam bawah sadar tiap korban. Dan yang kedua, penyimpangan berdasarkan perilaku. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Dan yang pertama, penyimpangan individual atau individual deviation merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan individual adalah ketika seorang siswa sekolah menyontek ketika mengerjakan ujian, baik kepada teman maupun membuat contekan pribadi. Penyimpangan kelompok atau group deviation merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma berlaku pada suatu lingkungan dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Contoh dari penyimpangan kelompok adalah para siswa SMA atau sekolah menengah akhir secara bergerombolan mengadakan balapan motor yang mengganggu lalu lintas jalan raya. Penyimpangan campuran atau combined deviation merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan campuran adalah ketika seorang yang memutuskan untuk bergabung ke organisasi atau kelompok ekstrem agama sehingga pandangan individu sudah tertutup dengan nilai-nilai yang ditanam oleh organisasi tersebut, sehingga dapat merugikan orang lain atau kelompok agama yang berbeda dengannya. Penyebab penyimpangan sosial. Dan yang pertama, semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain dan sering dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Contohnya adalah dengan semakin banyaknya orang yang menyuarakan pendapat mereka mengenai emansipasi wanita, tetap ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan opini-opini tersebut. Sehingga yang tadinya kelompok tersebut merupakan mayoritas, dengan perubahan zaman yang ada mereka menjadi minoritas dan dianggap sebagai penyimpangan sosial. Dan yang kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang tidak benar. Contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya, hal mana yang baik dan hal mana yang harus dihindari. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dapat sangat menentukan penilaian dari anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut tidak memiliki nilai atau norma yang dia pahami dengan baik, nilai-nilai menyimpang dapat mudah ditanamkan ke diri anak tersebut karena kurang informasi mengenai hal itu. 3 teori labeling merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seorang atau individu terlebih dahulu sudah dibentuk stigma atau cap negatif dari orang-orang ataupun kelompok di sekitarnya. Seperti pada contohnya, dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat stigma di mana orang memiliki tato merupakan orang jahat atau orang yang kurang baik. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Namun karena sudah ada stigma tersebut, membuat segala hal yang dilakukan individu tersebut menjadi negatif dan mendorongnya untuk tidak peduli akan nilai-nilai norma yang ada karena apapun perbuatannya akan selalu dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Di Indonesia sendiri, dengan adanya keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan kelompok serta golongan membuat timbulnya berbagai stigma tertentu yang dapat menimbulkan konflik seperti hal yang dibahas dalam buku Sistem Sosial Indonesia karya Nasikun. Dan
Mungkin ada beberapa yang saya ketahui dari penyimpangan sosial, yaitu teori anomi. Merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi karena seorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan suatu pedoman dalam hidup di sebuah lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Dan yang kelima, teori differential assessment merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seorang atau individu yang dipengaruhi untuk melakukan perilaku penyimpangan jika harus-menerus berinteraksi dengan individu lain yang memiliki sifat menyimpang. Seperti pada contohnya, ketika seseorang yang selalu masuk sekolah tepat waktu bergaul dengan siswa lain yang sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Hal tersebut dapat merubah perspektif mahasiswa yang tadinya rajin dan menganggap bolos merupakan suatu hal yang buruk, menjadi memiliki pemikiran kalau bolos atau tidak masuk sekolah merupakan hal tidak buruk sesuai dengan pemikirannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.